Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Murnovianti, mahasiswi IAIN Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan Konseling Islam angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan studi kasus mengenai seorang anak yang selalu memenuhi harapan orang tuanya dalam bidang akademik. Baik. Di sini saya melatar belakangi bahwasanya setiap orang pasti memiliki rasa ingin untuk melihat orang yang mereka cintai, yang mereka sayangi menjadi bangga terhadap dirinya, terkhusus pada seorang anak kepada orang tuanya. Siapa sih yang mau sengaja buat orang tuanya kecewa? Saya harap tidak ada ya. Lalu, peran mereka pun berubah sesuai di mana ia berada. Jika di lingkungan rumah, ia akan disebut sebagai anak. Dan jika di lingkungan sekolah, maka ia akan disebut sebagai peserta didik, murid maupun siswa atau siswi. Tidak dipungkiri, jika selama sekolah, peserta didik akan dihadapkan dengan tuntutan orang tua maupun guru untuk menginginkan anaknya atau anak didiknya sukses dengan memperoleh prestasi akademik yang mendukung. Mungkin tidak semua orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa. Akan tetapi, dari memperoleh prestasi akademik yang baik dan mendukung, hal tersebut menjadi salah satu cara untuk membanggakan orang tua dan guru mereka. Mereka berdua, yaitu orang tua dan guru, bangga dikarenakan mereka merasa telah berhasil mendidik anak atau peserta didiknya. Tentu, seorang anak akan merasa sulit jika dihadapkan dengan sebuah harapan orang tua, terlebih jika di dalamnya berisikan sebuah isyarat atau bisa dikatakan sebagai manfaat yang membuat mereka dapat merasakan hal itu dari pemenuhan harapan orang tua mereka yang menginginkan mereka berhasil dalam bidang akademik melalui perolehan nilai yang memuaskan tadi. Misalnya, disenangi oleh teman, mudah mencapai keberhasilan, seperti mendapatkan beasiswa, melanjutkan pendidikan di sekolah favorit. Dan yang pastinya, hal tersebut dapat menjadi kebanggaan orang tua. Namun, apakah semua anak memiliki kemampuan yang sesuai dengan harapan orang tua? Tentu saja, terkadang seorang anak memiliki tekanan dari luar kemampuannya yang mengakibatkan anak bisa mengalami stres atau bahkan depresi. Ketakutan akan kegagalan dalam sebuah dunia yang berorientasi pada kesuksesan seringkali menjadi penyebab timbulnya stres atau depresi. Tekanan untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, pekerjaan yang sangat baik, dan menghasilkan uang yang banyak adalah suatu hal yang termasuk dalam konteks kesuksesan. Dalam proses pencapaian hasil belajar, seorang peserta didik akan dihadapkan pada dua faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal akan berkaitan dengan kesehatan, intelijensi, bakat, minat, motivasi, serta cara belajar. Adapun faktor eksternal, di mana faktor ini berasal dari luar individu, seperti keluarga, keadaan sekolah, masyarakat sekitar, dan juga lingkungan sekitar. Peserta didik akan menyerah pada faktor-faktor internal yang stabil dan sulit untuk dirubah, yang mungkin bisa disebut sebagai takdir. Contohnya seperti apa? Seperti tingkat intelijensi yang kurang tinggi, yang juga disebabkan karena adanya faktor eksternal atau genetik. Kembali ke pembahasan sebelumnya, maka termasuk ke dalam faktor apakah orang tua? Harlock mengemukakan bahwa faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar dirinya, di antaranya adalah orang tua. Yang mana dalam keluarga akan ada orang tua. Harapan orang tua memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik seorang anak, baik ke arah positif maupun negatif. Setelah ini, saya akan menayangkan video terkait seorang anak yang selalu memenuhi harapan orang tuanya sesuai dengan studi kasus ini. Selamat menyaksikan. Rara namanya.
Anak saya yang satu ini lucu sekali. Sukanya coret-coret. Di mana-mana dicoret-coret. Entah di buku, meja, sampai di tembok. Pernah suatu hari saya memarahinya. Anak perempuan tidak semestinya seperti itu. Heran, nurun siapa dia? Untungnya Rara itu anak yang penurut. Nurut ketika dipaksa untuk fokus belajar, biar nilainya bagus. Akhirnya Rara tumbuh menjadi anak yang pintar. Saya memasukkan Rara ke kampus favorit dan memilihkan jurusan yang terbaik. Ilmu kedokteran. Terbaik untuk masa depannya. Saya bangga sekali Rara bisa menjadi dokter. Menjadi kebanggaan keluarga. Tapi sayang, sudah lama Rara tidak pulang ke rumah. Sudah susah untuk diajak ngobrol. Apalagi bercerita. Rindu sekali melihat Rara kecil yang lucu. Hari ini saya ingin menemui Rara untuk minta maaf. Setelah menyaksikan video tadi, tidak disangka bahwa anaknya akan mengalami gangguan kejiwaan. Berdasarkan studi kasus ini, maka untuk mengurangi permasalahan yang terjadi pada diri peserta didik seperti mencegah atau menghindari stres atau depresi, maka diharapkan kepada orang tua untuk selalu mendampingi anaknya, mempunyai waktu khusus untuk mengungkapkan pertentangan yang ada dalam diri anaknya sehingga terbentuk kepribadian yang baik. Mari kita lebih mendalam kepada pengenalan kasus. Mengenai deskripsi harapan sebuah keinginan untuk mencapai tujuan, terdapat perbedaan dari segi penekatannya. Pendapat pertama, memfokuskan pada hal penting yang memungkinkan dapat mencapai tujuan. Sementara yang kedua, memfokuskan pada tenaga positif yang mendorong seseorang untuk bekerja melalui keadaan yang sulit. Harapan orang tua bisa saja
dan pengasuhan sebagai sumber dari dukungan sosial. Memberikan dukungan emosional bertujuan agar sang penerima dukungan ini merasakan bahwa dirinya berharga. Biasanya ada tuh orang tua yang kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya, tapi kalau masalah kebutuhan materi itu terpenuhi. Nah, itu masuk kepada dukungan sosial setelah ini, yaitu tangible support, di mana itu merupakan pemberian bantuan keuangan, barang, ataupun layanan, disebut juga dengan instrumen support. Bentuk dukungan ini menggunakan materi. Selanjutnya ada informational support, di mana ini merupakan pemberian nasihat, tuntunan, anjuran, atau informasi berguna dari seseorang. Jenis informasi ini dapat menyelesaikan masalah orang lain. Ini perlu, tetapi jangan berlebihan sampai-sampai mengabaikan dukungan sosial yang satu lagi, yaitu companionship support. Jenis dukungan yang memberikan perasaan diterima, menjadi bagian suatu kelompok, dan rasa kebersamaan. Ini seperti menghadirkan orang tua sebagai teman untuk membantu mendengarkan isi hati sang anak. Yang kedua ada kepercayaan religius. Merupakan suatu istilah yang merujuk pada spiritual yang diartikan dengan konsep yang lebih luas dan terfokus pada tujuan, makna hidup, serta keterikatan dengan orang lain, alam, dan juga Tuhan. Sementara kegiatan religius merupakan strategi kedua yang paling umum untuk mempertahankan harapan, keyakinan bahwa Tuhan itu adil, yang sesungguhnya Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuan hambanya. Yang ketiga ada kontrol. Mempertahankan kontrol dapat dilakukan dengan cara tetap mencari informasi, menentukan nasib sendiri, dan kemandirian yang menimbulkan perasaan kuat pada harapan individu. Kemampuan individu akan kontrol juga dipengaruhi oleh self-efficacy dengan meningkatkan persepsi individu terhadap kemampuannya. Harapan yang ditanamkan dalam suatu kehidupan individu memiliki beberapa aspek. Snyder menjelaskan komponen-komponen yang terkandung dalam teori harapan, antara lain goal. Sebuah harapan akan berkembang dengan baik pada kondisi tujuan yang memiliki tingkat kemungkinan pencapaian sedang. Tujuan tersebut dapat berupa sesuatu yang positif yang diharapkan dapat terjadi, atau sesuatu yang negatif yang ingin dihentikan agar tidak terjadi lagi. Tujuan sangat beragam, dilihat dari tingkat kemungkinan untuk mencapainya. Bahkan suatu tujuan yang tampaknya tidak mungkin untuk dicapai, pada waktunya akan dapat dicapai dengan perencanaan dan usaha yang lebih keras. Yang kedua ada pathway thinking. Snyder mengungkapkan bahwa untuk dapat mencapai tujuan, maka seseorang harus memandang dirinya sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Pathway thinking ditandai dengan pernyataan pesan internal yang meyakinkan dirinya sendiri agar dapat menemukan cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Akan terlihat nanti bahwa aspek ini paling mencolok dalam diri responden. Selanjutnya yang ketiga ada agency thinking. Agency mencerminkan persepsi individu bahwa dia mampu mencapai tujuannya melalui jalur-jalur yang dipikirkannya. Agensi juga dapat mencerminkan penilaian individu mengenai kemampuannya untuk bertahan ketika menghadapi hambatan dalam mencapai tujuannya. Agency thinking penting dalam semua pemikiran yang berorientasi pada tujuan, namun akan lebih berguna pada saat individu menghadapi hambatan. Ketika individu menghadapi hambatan, agensi membantu individu menerapkan motivasi pada jalur alternatif terbaik. Komponen agensi dan pathway thinking sangat memperkuat satu sama lain sehingga satu sama lain saling mempengaruhi
dan dipengaruhi secara berkelanjutan dalam proses pencapaian tujuan. Maka tentunya aspek ini juga ada kaitannya dengan responden. Yang keempat, kombinasi pathway thinking dan agency thinking. Ini yang disebut dengan pernyataan tadi bahwa tentu aspek ini juga ada kaitannya dengan responden. Menurut teori harapan, komponen pathway thinking dan agency thinking merupakan dua komponen yang diperlukan. Akan tetapi, jika salah satunya tidak tercapai, maka kemampuan untuk mempertahankan pencapaian tujuan tidak akan tercukupi. Komponen pathway thinking dan agency thinking merupakan komponen yang saling melengkapi, bersifat timbal balik, berkorelasi positif, tetapi bukan merupakan komponen yang sama. Jadi berkaitan dengan subjek dalam kasus ini, dia adalah sosok anak yang pendiam dan penurut, sehingga dia sulit mengungkapkan apa yang dia rasakan walaupun itu merupakan hal yang berat baginya. Sejak dari sekolah menengah pertama atau SMP, dia selalu menuruti apa yang menjadi harapan orang tuanya. Selama 3 tahun ia memendam beban tersebut. Dia merasa hal itu bisa dia lalui, di mana keempat aspek harapan telah tertanam dalam kehidupannya. Sampai suatu ketika dia pun kehilangan motivasi dan ingin seperti teman-teman lainnya, tanpa tuntutan prestasi yang memuaskan. Seperti yang kita ketahui bahwa masa COVID-19 mengharuskan kita menjalani pembelajaran online. Hampir semua peserta didik, bahkan orang tua, keteteran dalam memenuhi tugas dari guru-guru mereka. Responden kita bukanlah anak satu-satunya, dia memiliki adik di jenjang sekolah dasar atau SD. Perhatian orang tuanya hanya tertuju pada adiknya, namun dengan sadar orang tuanya mengatakan bahwa anaknya sering bergadang, makan jika sempat atau waktu yang memungkinkan, jarang merawat kebersihan dan bahkan kesehatan. Dapat kita lihat bahwa harapan orang tua yang sudah tertanam dalam dirinya sehingga sulit baginya untuk melepaskan kebiasaan tersebut. Itulah yang menjadikannya sangat mengusahakan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya demi meningkatkan prestasi akademiknya, walaupun terdapat beban yang terpendam. Orang tua sangat diharapkan dapat membantunya dalam menyelesaikan permasalahannya. Karena menurut saya orang tua itu bisa menjadi segalanya. Beliau bisa menjadi orang tua kita, guru kita, bahkan teman kita, dalam artian berbagi cerita dan meminta nasihat. Lanjut ke pembahasan konfidensial. Jadi, di sini saya mendapatkan satu responden yang bersedia meluangkan waktunya untuk sesi layanan bimbingan dan konseling ini. Tidak terlupa bahwa setiap guru pembimbing atau konselor harus memperhatikan dan menjalankan asas-asas yang ada dalam bimbingan, merupakan kode etik yang harus diketahui dan berpegang teguh pada asas itu. Dan asas yang dimaksud yaitu asas kerahasiaan, di mana dalam hasil laporan ini semua data-data tentang siswa memang secara sengaja tidak dicantumkan dengan jelas data siswa tersebut. Hal ini bermaksud untuk menjamin kerahasiaan masalah yang dialami oleh siswa yang bersangkutan. Informasi dan data-data mengenai konseli dalam proses pemberian bantuan juga dirahasiakan. Dan apabila dalam penyajian dari studi kasus ini terdapat kesamaan dengan identitas atau masalah dengan orang lain, hal itu hanya secara kebetulan saja. Baik, sebut saja dia Nisa, yang artinya perempuan. Dia punya hobi membaca, butuh buku. Maka wajar jika penglihatannya minus. Untuk penampilannya, ekspresi wajah sopan santun, pakaiannya rapi, suaranya lemah lembut. Keadaan keluarganya, menurut saya sikap terhadap orang tuanya termasuk kategori normal atau baik, dikarenakan sifat penurutnya, sopan santunnya, lemah lembutnya, walaupun terdapat kurangnya komunikasi antar anak dengan ibu. Setelah itu kepada saudara.
sikapnya baik. Tingkat sosial ekonominya pun termasuk dalam kategori sedang. Sampai-sampai beasiswa itu sangat berarti baginya untuk memenuhi fasilitas miliknya yang kurang memadai, seperti handphone, laptop, maupun paket kuota. Adapun keadaan di sekolah yang meliputi sikap terhadap guru, sikap terhadap teman, dan prestasi, saya lihat sangat baik. Yang salah satunya, faktor tersebut berasal dari prestasi. Maka lanjut kepada pembahasan alasan memilih kasus ini. Adapun alasan saya memilih kasus ini dilihat dari kondisi dan gejala yang terjadi pada kebanyakan para peserta didik. Saya tertarik dalam pemilihan kasus didasari oleh motif bagi konseli yang dapat memahami dirinya dan masalah yang dialaminya. Apalagi pada masa pandemi sekarang ini, para peserta didik tidak bisa menghindari diri dari yang namanya pembelajaran daring. Hal itu menuntut mereka untuk memiliki fasilitas yang memadai, belum lagi mengenai keluhan-keluhannya dalam pembelajaran daring ini, yang salah satunya berkaitan dengan waktu yang fleksibel, sehingga membuatnya banyak berpikir untuk strategi pengerjaan dari semua tugas-tugas yang telah diberikan oleh gurunya dalam waktu deadline yang berdekatan. Dari sini, mungkin seorang peserta didik tidak bisa berbuat apa-apa akan keputusan gurunya tersebut. Tetapi setidaknya ada dukungan dari orang tua yang memperhatikan dan perlu memahami bagaimana kondisi anaknya. Dalam dirinya, konseli memiliki kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada orang tuanya, sehingga ia hanya bisa melakukan apa yang bisa ia lakukan.